Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Kurota Yunin. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Trenggalek. Tugas kali ini yaitu tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 wawancara dengan kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf, Riko, Ya. waktunya saya ingin ngesari kepanjangan. Ya. Mungkin di sini itu kan saya sebagai seorang CGP di sini berkomunikasi dengan kepala sekolah tentang nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah panjenengan dengan aku yaitu di TK. Ini Riko ya. Ada waktu ya Riko ya. Iya. Ini Riko di sini tugas di sini yaitu tentang apakah pernah jenengan alami di sekolah ini tentang kejadian-kejadian yang mungkin panjenengan alami atau mungkin siswa panjenengan alami tentang dilema etika yang ada di sekolah kita ini. Terima kasih. Sebetulnya kalau di lembaga kelompok bermain atau TK itu pasti ada. Mungkin anak di sekolah kadang dengan temannya itu tidak sinkron atau berebut mainan berebut alat tulis. Ketika itu anak kan menangis atau cemberut atau gimana, nanti terus bilang pada orang tua. Tapi kadang-kadang di sekolah itu anak sudah rukun, sudah mau berteman lagi. Tapi kadang orang tua itu salah paham gitu, mungkin gitu. Terus berarti kasusnya tentang anak juga anak, andai kata anak di playgroup panjenengan di TK panjenengan ada yang bertengkar, ada anak sudah meminta maaf, tapi Betul. di rumah ternyata orang tuanya tidak terima, istilahnya seperti itu. Terus seperti itu, kasus seperti itu bagaimana panjenengan menjelaskan ke orang tua itu, atau bagaimana cara panjenengan memutuskan tentang kasus tersebut? Bagaimana? Pertama kepada anak dulu, anak di sekolah diberi pengarahan, diberi pengarahan kalau punya sesuatu harus berbagi, punya alat tulis harus saling meminjamkan, saling tolong menolong. Dan yang kedua kepada orang tua harus diberitahu, diberi pengarahan kepada orang tua kalau masa-masa anak sekolah TK atau kelompok bermain itu ya biasa ya, seperti itu biasa. Tapi kadang-kadang orang tua itu kan tidak sama, ada yang ambisinya tinggi, ada yang memahami, ada yang memaklumi, tidak sama. Terus kita beri pengarahan kepada orang tua juga kalau di usia TK dan kelompok bermain itu hal itu biasalah gitu. Jadi langkah yang panjenengan ambil terutama ke pengarahan pengarahan berarti kolaborasi ke orang tua gitu. Kira-kira langkah selain itu apa Bu? Kira-kira mungkin anak-anak tadi sudah dirukunkan dengan minta maaf, kemudian bisa saling berbagi, melatih anak-anak untuk rukun berbagi dengan teman. Kemudian panjenengan juga tadi sudah dawuh bahwa anak juga ada pengarahan dari orang tuanya untuk bagaimana cara hidup rukun dengan anak. Kalau sudah selesai di sekolah ya sudah, jangan dibawa ke rumah. Kira-kira hal apa saja yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan tersebut kira-kira? Tantangan yang pengarahan kepada anak dulu. Dengan temannya tidak boleh, istilahnya gimana ya, bullying gitu istilahnya sekarang. Kalau sekarang ya, terus
dengan orang tua juga gitu, terus kepada anak juga diterapkan lagu-lagu yang tidak boleh membullying teman. Di sini teman, di sana teman, dan seterusnya. Anak-anak semua teman gitu. Jadi tadi kasusnya tentang anak sudah ada kolaborasi dengan orang tua, juga sudah caranya dengan mengambil keputusan itu juga sudah melibatkan anak dan orang tua juga. Kira-kira yang menjadi tantangan panjenengan dalam menyikapi hal-hal tersebut itu kira-kira apa mawon? Kira-kira dalam mengambil keputusan tentang apa yang menjadi permasalahan pada anak itu harus saling berbagi dan bergotong royong pada temannya, terus menunjukkan permainan yang mengarahkan kebersamaan anak-anak, kebersamaan gitu. biar terbiasa anak-anak itu bergotong royong, hidup rukun dan berbagi kepada temannya. Berbagi kepada temannya. Ya memang usia anak Iya, memang benar-benar ditanamkan seperti itu gitu. Saling berbagi. Betul sekali, apalagi usia-usia golden katanya, golden age ya, kalau masih usia TK itu kalau kita tidak menanamkan rasa peduli dengan teman, rasa kasih sayang dengan teman, nanti takutnya ke depannya nanti salah paham. Iya, betul. Terus Bu Eko, kira-kira apakah ada jadwal Bu Eko tentang istilahnya apa nih dalam jika suatu permasalahan itu tadi terjadi, mungkin panjenengan menjadwalkan jika tidak selesai atau bagaimana, nanti ada jadwal pertemuan atau bagaimana, ada nggak? Mungkin ada jadwalnya. Mungkin kalau di tengah semester atau mid semester itu mengadakan pertemuan kepada wali murid dan memberi pengarahan apa-apa masalah-masalah apa yang ada di sekolah dan solusinya bagaimana, gitu. Ada pertemuan dengan wali murid. Berarti istilahnya panjenengan tadi kalau suatu permasalahan itu sudah selesai tapi ada tindak lanjutnya istilahnya seperti itu. Nanti pada saat pertemuan Wali murid tetap dibawa diungkapkan terus kira-kira bagaimana tanggapannya wali murid tadi kalau panjenengan manut seperti itu, tanggapannya wali murid? Ya, tanggapan wali murid ya setuju, ya baik, ya berusaha untuk masalah itu sudah selesai atau memahami sikapnya pada anak usia dini itu ya memang begitu. Ya harus memahami anak kan anak sendiri. Jadi tahu ya Seharusnya juga sekolah bagaimana nanti guru dengan anak harus berkomunikasi. Guru dengan orang tua dan wali harus berkomunikasi bagaimana si A si B di rumah, kalau sekolah begini, kalau di rumah begitu, kita menyimpulkan. jadi istilahnya mendidik itu bukan hanya tugas guru ya, Iya, ya juga utama tugas orang tua. jadi jangan pasrah nih bawaan ke sekolah aja. Iya, betul sekali. Harus di rumah harus dididik. Kalau cuma di sekolah saja ya gimana ya? Hasilnya ya tidak maksimal. Di sekolah harus dididik, di rumah harus membantu. Terus tadi sudah tentang apa nih, ada jadwal tindak lanjut dari kejadian tersebut. Terus dari kejadian tersebut kira-kira apa yang bisa jenengan petik gitu? Istilahnya apa yang kita ambil pelajaran dari kejadian tersebut? Menurut panjenengan kejadian tersebut akhirnya ada apa nih, merefleksikan seperti apa, baik itu pada muridnya, panjenengan, kepada orang tua atau mungkin kepada gurunya, itu akhirnya mendapatkan suatu gambaran apa, mungkin ada solusi apa dari kejadian tersebut. Ya, itu terutama kepala sekolah memberi pengarah pada guru yang mungkin di kelompok A maupun di kelompok B, memberi pengarahan pada anak didiknya, dan guru saling memperhatikan anak,
juga diperhatikan sekali anak yang selalu ada yang usil lah, harus diperhatikan dan selalu ya didekati, dibimbing, diajak ngomong gitu, harus selalu tiap hari sampai anak itu ada perubahan gitu. Terus kepada orang tua juga guru harus saling sharing, harus saling menanyakan kepada orang tua bagaimana anak-anak sudah ada perubahan apa belum, terus gimana perkembangannya, dan guru itu harus selalu komunikasi dengan wali murid ya. Untuk anaknya ya guru harus selalu mendekati kepada anak terutama, kemudian semuanya diberi pengarahan gitu. Jadi istilahnya kita tidak istilahnya si A seperti ini jangan ya, jangan takutnya nanti hanya malah minder, harus semua dalam kelas secara semuanya ya. Nanti kalau untuk menasihati pada anak yang tertentu nanti menyendiri, dibilangin dijak ngobrol begini itu nanten, tidak boleh dilihat temannya yang lain. Kalau secara kelas ya apa-apa, dalam satu kelas memberi pengarahan. Jadi istilahnya memang kasus itu tetap ada ya, istilahnya ada satu kasus itu selalu ada. Jadi kita tinggal menyikapi bagaimana kita menyelesaikan supaya pembelajaran juga tetap efektif, anak juga senang, bahagia. Terima kasih banyak Beko. Mungkin dari kasusnya Kanjeng alami bisa membantu saya untuk belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita mengambil nilai-nilai kebajikan dalam suatu permasalahan. Terima kasih banyak waktunya, mohon maaf mengganggu waktu semuanya. Kita akan sharing. Terima kasih banyak Beko. Ya, mudah-mudahan jadi ilmunya berguna dan bermanfaat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Ya.